Baik para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini seperti biasa, Bima Nusantara, Bincang Dharma Nusantara hadir kembali untuk Anda sekalian. Terimalah salam kasih dari kami, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Buddha dari Sabang sampai Merauke, serta para siswa-siswi kita semuanya, pelajar Buddhis Nusantara, dan para orang tua murid yang menyaksikan acara Bima Nusantara ini, mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk mengikuti acara Bima Nusantara pada kesempatan malam hari ini. Baik, untuk pertama kalinya perkenalkan, nama saya Prof. Aksiadi, saya adalah anggota Pergabi dari Provinsi Banten. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bertemu dengan tamu yang istimewa sekali, para pemirsa yang berbahagia, di mana sahabat kita yaitu anggota Pergabi juga. Pergabi itu adalah Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia, yaitu berasal dari Sumatera Utara, yaitu Bapak Satino. Kepada Bapak Satino, kami persilakan untuk hadir di sini. Halo Pak Satino, selamat malam, Namo Buddhaya Pak Satino. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bapak Rok Aksiadi. Baik, Mas Satino, apa kabar Pak hari ini? Ya, puji Buddha, kabar selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sadu. Semoga pemirsa di rumah juga demikian ya Pak Satino. Pada Pak Satino kami persilakan untuk menyampaikan Pak Satino itu sekarang profesinya sebagai guru agama Buddha di mana, dan boleh diceritakan sejarahnya mungkin bagaimana Pak Satino itu bisa menjadi seorang guru agama Buddha hingga saat ini. Silakan Pak Satino. Baik, terima kasih Bapak Rok Aksiadi, para pemirsa dimanapun juga berada. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Satino. Asal saya adalah kelahiran dari Wonogiri. Kemudian saya saat ini berposisi bekerja di Sibolga, merantau di Sibolga sebagai guru agama Buddha dan diberi tugas tambahan sebagai seorang kepala sekolah. Demikian Pak Aksiadi. Luar biasa sekali. Pak Satino, kalau boleh tahu Sibolga itu di daerah mana ya Pak Satino ya? Ya, kalau kita mendengar kata Sibolga, kalau di dalam peta, ya itu adalah di pantai ujung Sumatera Utara ya, pantai ujung barat. Sumatera Utara, berarti iya. Dekat Aceh mungkin ya Pak Satino ya? Oh, kami dekat dengan Nias. Ya, dekat dengan Nias. Oh iya. Dengan Nias. Dengan Aceh juga cukup dekat, dengan Nias tinggal menyeberang 1 malam sudah sampai ke Nias itu. Ini sekolah umum atau sekolah Buddhis, kalau boleh tahu boleh disampaikan juga Pak Satino, Pak, agar teman-teman semuanya juga tahu yang ada di sini. Saya sebagai guru agama, itu saya masuk di kota Sibolga itu pada tahun 2000. Kemudian saya mengajar 1 tahun sebagai guru pendidikan agama Buddha di tingkat SMP Triratna Sibolga. Dan kemudian di tahun 2001 saya diangkat dan dipercaya sebagai kepala sekolah SD swasta Triratna Sibolga sampai sekarang. Jadi kisah sebagai seorang kepala sekolah itu memang sangat-sangat berat ya, sangat berat sekali. Karena apalagi sebagai kepala sekolah swasta ya. Sekolah swasta itu yang perlu kita jaga, yaitu yang pertama adalah kuantitas, kualitas, dan prestasi. Nah, jadi sebagai seorang kepala sekolah itu adalah sebagai ujung tombak, sebagai manajemen, bagaimana supaya yang pertama kuantitas, ya kita bisa memancing sebaik-baiknya para masyarakat yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Triratna. Nah, makanya kita harus melakukan suatu terobosan-terobosan yang bisa meyakinkan orang tua siswa untuk dapat menyekolahkan di SD Triratna Sibolga. Nah, dengan adanya keyakinan itu otomatis kuantitas akan terjaga. Ya, kalau kita tidak ada muridnya lagi, ya semakin lama semakin berkurang, ya mungkin akan ditinggalkan oleh masyarakat, kan seperti itu. Kemudian juga yang kedua adalah kita juga harus menjaga kualitas. Ya.
kualitas itu melalui dari proses. Jadi saya sebagai seorang kepala sekolah selalu memberikan motivasi dan mendampingi kepada setiap guru, ya. Guru pendidik yang berada di sekolah harus selalu kita pantau, harus selalu kita dampingi, harus selalu kita dimotivasi terus agar supaya tetap semangat, kemudian dalam menjalankan tugas sebagai guru itu benar-benar pada relnya, kan seperti itu. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi Pak Satino sebagai kepala sekolah juga manage sebuah sekolah ini, sekolah swasta tadi ya, sekolah Triratna. Saya juga cukup mendengar cukup besar ya di Sibolga ini. Kemudian gini Pak Satino, Pak Satino sebagai kepala sekolah tentunya sebagai guru agama Buddha juga, ini adalah tantangan yang terbesar juga bagi sekolah. Ini adalah sekolah bercirikan Buddhis ya Pak Satino ya. Betul Pak. Nilai-nilai Buddhisnya sangat ditanamkan sekali di situ ya Pak Satino ya. Jadi seperti apa kira-kira Pak Satino hal-hal penting yang ada di sekolah itu yang patut dicontoh oleh para siswa-siswa yang ada di Indonesia ini, terutama dalam hal pendidikan agama Buddhanya ini Pak Satino. Sekolah SD Triratna Sibolga ini adalah sekolah umum tapi berciri khas Buddhis. Apa artinya berciri khas Buddhis? Setiap pembelajaran nilai-nilai Buddhis itu selalu kita utamakan, selalu kita kedepankan. Jadi bukan hanya yang beragama Buddha, yang belajar agama Buddha di sekolah, tapi adalah semua agama. Ada 4 agama yang ada di sekolah kami, jadi semua muridnya semua belajar agama Buddha. Barangkali ini tidak dapat ditemukan di sekolah-sekolah lain, ya, terutama adalah sekolah Buddhis. Kalau di sekolah lain mungkin ada ya, di misalnya sekolah ciri khas Kristen atau Katolik mungkin ada. Tapi kalau yang sekolah Buddhis mungkin menurut sepengetahuan saya, kamilah yang melaksanakan itu, bahwa mereka yang non-Buddhis pun juga belajar secara agama Buddha. Nah, ketika kita sudah mendidik secara agama Buddha di sekolah, maka lulusan atau output itu yang dikeluarkan adalah mereka memiliki nilai-nilai Buddhisme. Contohnya ketika anak-anak itu atau alumni itu bertemu, dimanapun juga dia bertemu, dia itu tidak merasa canggung, namo buddhaya Pak, namo buddhaya Bu, sambil membungkukkan badan. Sekalipun kondisi itu berada di misalnya di mall, kadang kita ke kota besar ada bertemu di mall, oh ini mantan murid saya. Nah, dia sudah jauh, masih jauh, ya jauh langsung mengucapkan namo buddhaya. Bukan hanya Anjali saja dengan mengucapkan namo buddhaya. Ini adalah salah satu nilai yang kita tanamkan kepada seluruh peserta didik yang ada di Triratna Sibolga. Seperti itu Pak. Baik, berarti memang budi pekertinya ditingkatkan benar-benar ya Pak Satino. Bagaimana menghormati seorang guru, bagaimana menghargai semua yang mengajar dia ya, tidak hanya gurunya dia saja tentunya, pastinya anak-anak ini ya. Betul. Misalnya dia sudah lulus SMP pun pasti masih ingat dengan guru-guru yang di SD waktu dia mengajar. Nah, ini adalah nilai-nilai universal Buddhis mungkin Pak Satino ya, yang sudah diterapkan, yang bisa diaplikasikan dan bermanfaat bagi semua siswanya. Wah, sangat menarik sekali Pak Satino. Oke, baik. Selanjutnya gini Pak Satino, untuk pengalaman-pengalaman mungkin yang bisa disampaikan oleh Pak Satino ini terkait di dunia pendidikan ini ya, di dunia pendidikan ini mungkin pastinya ada suka dan ada dukanya juga mungkin ya Pak Satino, atau suka terus Pak Satino? Baik, saya ceritakan terlebih dahulu posisi saya sebagai kepala sekolah di Sibolga yang beragama Buddha hanya satu, saya sendiri. Dan hanya satu yang beragama Buddha, dan itu swasta lagi, swasta, yang negeri tidak ada. Kemudian satu hal yang saya merasa istilahnya merasa cukup mendapatkan tempat, karena di Sibolga itu kan ada namanya perkumpulan K3S, kelompok kerja kepala sekolah. Dan saya diangkat sebagai dipilih menjadi ketuanya. Ketuanya juga. Ketua K3S dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, dari tahun 2006 sampai tahun 2017. Itu pun sengaja saya mengundurkan diri, saya tidak mau lagi menjadi ketua K3S. Kemudian selain daripada ketua K3S, saya juga menjadi ketua gugus
Jadi di Sibolga itu ada 4 kecamatan. Ada 4 kecamatan itu dibagi menjadi 2 gugus. Salah satu gugusnya adalah ketuanya saya. Juga dari ketuanya juga ya? Iya, sampai tahun 2017. Nah, di situ saya tidak mau lagi lah, gantianlah yang lain seperti itu. Nah, kemudian juga sebagai inspiratif mungkin kita sebagai seorang guru agama Buddha dan sebagai seorang kepala sekolah, walaupun kita minoritas, kita hanya seorang diri, kita harus membangun kepercayaan pada diri kita. Kita harus bangga sebagai seorang guru beragama Buddha dan sebagai seorang kepala sekolah yang beragama Buddha. Nah, karena juga sudah diberikan panggung sebagai istilahnya pengurus lah dalam satu organisasi, ya otomatis bisa menuntun saya menjadi kepala sekolah prestasi. Nah, tahun 2012 saya sebagai juara 2 tingkat provinsi kepala sekolah prestasi. Luar biasa. Ya, kemudian tahun 2015 saya mendapatkan sebagai finalis Sekolah Budaya Mutu yang saat itu dilaksanakan di Pekanbaru. Dan kemudian saya pada tahun 2019 mencoba lagi mengikuti seleksi kepala sekolah, saya sebagai juara 2 tingkat provinsi Sumatera Utara. Nah, dengan adanya prestasi-prestasi yang demikian itu bisa menempatkan diri kita itu bisa dihargai, dihargai oleh orang lain. Maka dari itu sebagai motivasi kepada rekan-rekan guru dimanapun juga, ketika ada peluang, ketika ada kesempatan, ambil terus. Jangan sampai kita tinggalkan, karena kesempatan itu tidak mungkin akan datang 2 kali. Ya, itu sebagai gambaran ya. Kemudian siswa-siswa kami ya, jadi kalau kepala sekolahnya prestasi, gurunya juga harus berprestasi. Makanya sebagai kepala sekolah harus mendorong gurunya ketika ada event-event yang yang berkenaan dengan prestasi, saya dorong, saya motivasi terus, kasih kesempatan terus. Nah, siswanya juga perlu kita bimbing, kita didik, kita latih, kita persiapkan dalam kegiatan perlombaan-perlombaan. Nah, seperti itu Pak Adi. Wah, luar biasa ini. Memang benar-benar suri toladan buat kita semuanya. Kita bangga punya Pak Satino sebagai guru agama Buddha. Saya juga merasa bangga. Terima kasih Pak Satino sudah memberikan semangat buat kita semuanya. Tadi dipesankan para hadirin yang berbahagia, Anda sebagai seorang guru mungkin apabila ada kesempatan, ambillah itu. Ya, ambil itu karena kesempatan tidak datang 2 kali. Ya, pesan Pak Satino ini sangat mendalam sekali bagi para Bapak Ibu guru semuanya. Mari kita terus belajar juga ya, belajar sehingga bisa ya mengikuti jejak seperti Pak Satino menjadi kepala sekolah begitu lama dan berprestasi juga. Tadi prestasinya sudah sangat banyak sekali Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Begitu juga para adik-adik semua ya yang hadir di sini, tetap semangat. Anda pasti bisa. Yang penting dengan terus memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, baik Pak Satino, ini tadi sudah bercerita panjang lebar ya tentang karya Pak Satino yang sudah dibuatkan untuk umat Buddha, bahkan tadi dikatakan Pak Satino satu-satunya. Oke Pak Satino, mungkin ada hal-hal penting lainnya untuk para siswa biar termotivasi juga agar mereka itu tetap semangat belajar dan bisa meraih prestasi yang seperti Pak Satino. Kalau Pak Satino kan seorang guru, dari prestasinya kepala sekolah lah ya. Nah, kalau siswa tuh bagaimana Pak Satino memotivasi mereka ini sebagai umat Buddha, walaupun kita minor mungkin ya sedikit, tapi harus seperti apa agar bisa sukses seperti Pak Satino. Silakan Pak. Baik, jadi kita sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang guru, bagaimana kita dapat mewujudkan siswa yang prestasi itu adalah yang pertama harus kita motivasi, harus kita bimbing, harus kita latih, dan terus kita dampingi. Ya, jadi kita juga harus menganggap bahwa siswa itu adalah bukan bawahan. Tetapi kalau saya memperlakukan sebagai seorang siswa, makanya ada moto kami adalah seluruh siswa kami adalah satu-satunya siswa kami. Artinya kita memberikan perhatian yang penuh kepada anak itu ya. Jadi sekalipun kita minoritas, kita harus terus bangun
kepercayaannya harus kita dukung, harus kita motivasi terus. Ya, jangan sampai ada sifat yang pesimis yang tertanam di dalam diri dia. Oh, saya hanya seorang diri misalnya, saya tidak bisa berprestasi. Tidak, ya tidak. Semua itu akan bisa dicapai. Yang namanya prestasi siswa itu akan bisa dicapai oleh setiap anak. Harus seperti itu. Luar biasa. Ini keren sekali kalimatnya Bapak tadi. Semua siswa adalah siswa satu-satunya. Jadi semua dianggap benar-benar mereka ini siswa sama ya, intinya di mata para guru, di mata kepala sekolah, semuanya adalah satu-satunya siswa kita, yaitu penuh perhatian dengan sangat ya. Berarti ini adalah kuncinya juga Bapak Ibu yang mengajar juga demikian, silakan lakukan ini dengan baik. Ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk siswa-siswi kita. Pasti nantinya siswa merasa adil dan merasa senang, tidak didiskriminasi, begitulah ya. Semuanya sama ternyata. Oke, Pak Satino, ini sebentar lagi kita akan mengadakan Waisak Pak Satino nih ya, Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara. Itu nanti rencananya tanggal 27 Mei 2022. Nah, boleh Pak Satino memberikan pesan-pesan Waisak mungkin ya kepada sahabat kita para guru di Nusantara, pada orang tua wali murid, dan pada siswa-siswi Buddhis kita di Nusantara ini. Silakan Pak Satino. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi berkaitan dengan menyambut Waisak bersama ya, atau Waisak secara nasional bagi guru dan pelajar Buddhis, ini merupakan suatu langkah yang sangat bagus sekali ya, karena kalau tidak salah ini adalah baru yang kedua ya. Yang pertama sudah berjalan dengan sukses, yang kedua ini juga seharusnya lebih baik daripada yang pertama. Untuk itu yang pertama adalah perlu adanya perencanaan dan perlu kerjasama dan bekerja bersama-sama. Itu adalah untuk kesuksesan acara. Nah, kemudian bagi Bapak dan Ibu guru, kita ini sesungguhnya secara tidak langsung, kita ini adalah sebagai cucu daripada Sang Buddha. Cucu dari Sang Buddha. Wah, ya. Menarik sekali. Kenapa Pak Satino? Baik, mungkin cucu secara biologis tidak. Tetapi bahwa Sang Buddha itu adalah guru agung kita. Baik. Guru agung kita itu memiliki anak, yaitu atau memiliki murid yang tertinggi adalah sangha atau para biku. Nah, kemudian para biku itu adalah memiliki murid lagi selanjutnya, yaitu adalah para pandita. Nah, kemudian termasuk kita guru agama, ada yang sebagai pandita berarti kita adalah cucunya ya. Nah, jadi kita adalah cucunya, tapi adalah cucu dalam hal dhamma ya, dalam hal ajaran. Maka dari itu secara tidak langsung kita sebagai guru agama Buddha itu memiliki tanggung jawab moral untuk bagaimana memajukan, untuk bagaimana melestarikan Buddha Dhamma ini. Karena kalau kita hanya mengandalkan biku sangha, mungkin kita sama-sama tahu biku sangha yang berada di Indonesia ini hanya ada berapa, sangat terbatas sekali. Ya, kemudian wilayah negara Indonesia yang begitu luas ya, yang tidak terjangkau oleh semuanya. Siapa yang menjangkau coba? Kalau tidak kita sebagai seorang guru, siapa yang menjangkau mereka? Maka dari itu, dalam rangka memperingati Hari Waisak ini, kalau saya memiliki program, yaitu kalau di pendidikan saya adakan perlombaan bagi anak-anak siswa Buddhis. Kemudian kalau bagi orang tua, kita sebagai guru harus terjun. Kita harus terjun, yaitu dalam pasamuan-pasamuan. Ya, dalam 1 bulan kami membentuk pasamuan, yaitu kegiatan keagamaan di satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kami selalu berkeliling ya. Kebetulan kalau di Sibolga itu ada 7 tempat ibadah ya, ada 3 wihara, kemudian ada 4 setia. Jadi kita kunjungi itu. Kunjungi semua betul, secara bergantian. Ya, secara bergantian. Karena apa? Karena sebagaimana yang dipesankan oleh Sang Buddha ketika mengangkat 60 biku arahat. 60 biku arahat sebagai seorang dharma duta yang pertama ya. Jadi kita harus meneladani itu. Guru Buddha saja sudah menugaskan murid-muridnya yang sudah terdidik, yang sudah mencapai arahat untuk menyebarkan dhamma yang indah pada awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Nah,
Sekarang guru Buddha sudah tidak ada. Sangha terbatas. Nah, siapa lagi kalau bukan kita guru agama untuk melanjutkan, untuk menyebarluaskan dhamma yang begitu indah pada awal, pertengahan, dan pada akhirnya itu. Demikian Pak Rohadi. Aduh, sangat menyentuh hati. Saya baru sadar juga nih kalau kita adalah cucunya ya, secara dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha ya, Pak Satino ya. Jadi memang benar sekali para Bante yang ada di Indonesia itu sangat terbatas. Padahal kita lihat dari Aceh sampai Papua sudah lengkap ya, agama Buddha udah ada. Jadi disitulah peran guru ya Pak Satino ya. Jadi kita memang garda terdepan, dan siswa-siswi juga harus semangat ya Pak Satino ya. Betul. Gurunya cuma satu mungkin, tapi tetap semangat, dan kita bersama. Begitu juga dengan orang tua, tadi disampaikan juga nih ide kreatif juga dari Pak Satino, dan sangat bagus sekali apabila diterapkan di daerah kita masing-masing Bapak Ibu ya. Silakan buat persamuan, kunjungi wihara-wihara di jadwal begitu Pak Satino ya. Betul. Membuat semakin indah ya. Oh ya Pak Satino, tadi ada dikatakan mungkin ada orang tua di sini ada yang belum paham tentang dhamma itu, tadi disampaikan kalau nggak salah itu ya. Kalau boleh dijelaskan Pak Satino, indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Boleh nggak Pak Satino? Boleh disampaikan kepada kita semuanya. Baik, terima kasih Pak Adi. Bahwa Guru Agung kita Sang Buddha telah menemukan dhamma yang begitu luar biasa, yaitu dhamma yang dapat mengurai, dapat membebaskan semua makhluk itu dari roda samsara, yaitu pencapaian nibbana. Jadi pencapaian nibbana yang paling tinggi di dalam tataran dalam agama Buddha, jadi merupakan tujuan akhir dalam agama Buddha. Nah, kemudian dhamma itu indah pada awalnya karena dhamma itu diajarkan oleh Sang Buddha itu berlandaskan dengan cinta kasih. Cinta kasih. Iya, cinta kasih. Jadi dengan dasar cinta kasih inilah akan membuat indah pada setiap orang yang menerima dhamma itu. Jadi dari dalam penyebaran dhamma pun mulai dari awal juga tidak ada unsur kekerasan, tidak ada. Kemudian juga pada pertengahannya ya, bagi siapapun yang melaksanakannya, yang melaksanakan ajaran Buddha atau melaksanakan dhamma itu tentu akan menerima hasil. Yaitu apa hasilnya? Yaitu merupakan suatu kebahagiaan. Di dalam kehidupan sehari-hari misalnya, pasti keluarga itu akan selalu tentram, akan selalu bahagia, tidak terjadi pertengkaran, permusuhan dan seterusnya, cekcok dan seterusnya ini. Kemudian pada akhirnya ketika sudah melaksanakan dhamma, kemudian mempraktekkannya, ya pastilah ya pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang akhir, atau ada namanya pariyati dhamma, ada pati-pati dhamma, dan pati weda dhamma. Seperti itu. Luar biasa Pak Satino, terima kasih. Baik Pak Satino, bagaimana mungkin pelaksanaan kegiatan yang boleh dicontoh juga oleh para siswa-siswi kita Pak Satino di luar sana, mungkin yang di tempatnya Pak Satino sudah dilaksanakan, boleh juga disampaikan di sini, di-sharing Pak Satino, bagaimana kegiatan di sekolah Bapak untuk anak-anak ini. Baik, jadi kegiatan untuk anak-anak itu ya kegiatan lomba tadi. Kegiatan lomba itu kami laksanakan ada beberapa macam lomba, yaitu yang pertama adalah lomba lagu-lagu Buddhis. Yang pertama, menyanyi gitu ya? Ya, menyanyi lagu-lagu Buddhis. Berarti kita untuk melestarikan agama Buddha, menyebarkan dhamma dengan melalui lagu. Jadi ini juga harus kita kita lestarikan, menyanyi lagu Buddhis. Kemudian yang kedua adalah cerita Buddhis. Cerita Buddhis. Jadi di tingkat SD ada cerita Buddhis, juga ada yang berasal dari Dhamma Pada Atthakatha. Jadi riwayat Dhamma Pada itu kan ada masing-masing ayat itu ada ceritanya. Jadi biasanya anak itu kalau diajak belajar, disuruh belajar itu kalau mendengar cerita itu sangat tertarik sekali. Makanya untuk mengisi atau untuk memasukkan dhamma kepada anak-anak itu dengan melalui lomba cerita Buddhis. Kemudian lagi kita memfasilitasi lomba mewarnai dan menggambar.
ya, Mewarnai dan mewarnai, menggambar ya. iya, mewarnai Itu untuk misalnya. kelas 1 sampai kelas 6 ya Pak Satino ya? Ya, kelas 1 sampai kelas 3 mewarnai, kelas 4, kelas 5, 6 sudah Menggambar. menggambar. Ya, Wah, berarti benar-benar membuat menggambar. sendiri itu ya? Ya, betul. Jadi biar berkembang imajinasi mereka gitu. Kemudian ada lagi lomba pidato atau ceramah singkat ya. Waduh. Anak-anak SD sampai di manalah pengetahuannya ya. Ya kita coba sampai di mana ya. Itu kan untuk berlatih anak-anak itu. Lah ya. Betul seperti itu Pak Adi. Ya. Wah, jadi itu antara lain lomba yang kami adakan di sekolah kami, Pak Adi. Ya sangat menarik sekali ya. Ternyata lomba-lomba ini bisa nantinya membuat siswa ini semakin mendalami ajaran Buddha tentunya ya Pak Satino ya. Para pemirsa yang berbahagia, demikianlah obrolan kita atau bincang-bincang Dhamma yang sangat menarik sekali bersama narasumber kita dari Sibolga, Sumatera Utara, Bapak Satino. Oke, mungkin boleh izinkan Pak Satino memberikan kesimpulan untuk kita semuanya, bagaimana kita tema-tema yang sudah disampaikan oleh Pak Satino diaplikasikan dalam masyarakat di sini. Silakan Pak Satino. Baik, terima kasih. Jadi untuk sebagai penutup atau sebagai kalimat akhir, saya memberikan pesan bahwa dengan datangnya Waisak 2566 tahun Buddhis tahun 2022 ini, marilah kita sebagai seorang guru agama Buddha, kita memaksimalkan peran dan tugas kita sebaik-baiknya. Ya, jangan kita merasa kecil hati, jangan kita merasa rendah diri, tetapi kita harus termotivasi, kita harus terbangun bahwa tugas dan tanggung jawab Dhamma, kelestarian Dhamma itu adalah salah satunya berada di Bapak Ibu semuanya. Untuk itu kepada Ibu Bapak, mari kita sama-sama berbuat, kita bersama-sama mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan Buddha Dharma di manapun juga berada. Bukan hanya di tingkat sekolah, tetapi di dalam masyarakat. Karena bagaimanapun juga yang namanya seorang guru itu selain daripada di sekolah, di luar juga sebagai seorang guru. Artinya apa? Sebagai panutan. Panutan di sekolah juga panutan di masyarakat. Dan kepada seluruh anak-anak peserta didik kami semua, teruslah kalian belajar dengan sungguh-sungguh, pelajaran untuk meraih prestasi dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa bagi kamu yang sudah memiliki prestasi yang bagus, tetaplah rendah hati, tetap menjaga diri, jangan sampai kita merasa tinggi hati dan sombong dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pesan bagi anak-anak juga, bahwa kita, kamu semua, itu memiliki orang tua. Hormatilah, patuhilah, dan turutilah nasihat orang tua. Banggakan orang tua dengan perilaku, banggakan orang tua dengan prestasi. Berperilakulah yang baik kepada siapapun juga. Karena ketika kamu membuat masalah, kamu membuat ulah, orang tua akan dibawa-bawa. Demikian juga ketika kamu melakukan kebaikan, kamu berprestasi, ya, kamu melakukan kebaikan dimanapun juga, itulah yang akan membawa nama baik orang tua. Baik Pak Satino, terima kasih atas motivasinya untuk kita semuanya, para guru agama Buddha di Indonesia, terutama anggota Pergawi, dan para guru yang lainnya juga. Dan pada orang tua, siswa, murid, dan seluruh siswa-siswa kita yang beragama Buddha, terima kasih. Kita ucapkan kepada Pak Satino, terima kasih Pak Satino. Semoga Pak Satino senantiasa sehat, ya, senantiasa diberikan kebahagiaan. Dan saya ini Pak Satino, Namo Buddhaya Pak Satino. Namo Buddhaya Pak Adi. Baik, para pemirsa yang berbahagia, demikianlah tadi obrolan kita atau bincang Dharma kita di acara Bima Nusantara dengan Bapak Satino. Jangan lupa untuk berikutnya masih ada Bima Nusantara lagi menjelang Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara tahun 2566 BA ya. Bapak Ibu, jangan lupa juga yang belum subscribe atau belum klik lonceng, dan jangan lupa komentar juga
yaitu di YouTube Humas Pergabi. Saya Roaksiadi mohon undur diri dari acara Bima Nusantara. Semoga kita semuanya senantiasa sehat, sabi serta bebantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat Hari Waisak, selamat Hari Waisak, selamat Hari Suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat Hari Suci Waisak. Selamat, selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia.